Nah, ini penting banget buat yang mau daftar, jadi perhatikan betul syarat beasiswa tahfiz ya. Mungkin bagi saudara ataupun Anda ya, atau kalian nih, ataupun mungkin yang melihat ini adalah Bapak Ibu guru, ini bisa jadi informasi yang penting nih buat para siswanya ya yang sedang mencari beasiswa untuk studi lanjut S1 ya. Jadi ini menggunakan rapot seleksinya. Yang dilihat adalah sejumlah mata pelajaran ini. Jadi matematika, fisika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia ya. Nilai rata-ratanya minimal untuk bisa mendaftar di sini ya, ikut proses seleksi adalah 75 dari semester 1 sampai semester 5. Dan alangkah lebih baik kalau rata-ratanya lebih dari ini ya, sehingga peluangnya semakin besar ya. Nah, berkas di-scan ya, di-scan nilai rapotnya itu semua di-scan, terus kemudian juga sertifikat tahfiz ya, memenuhi 20 juz dan 30 juz, dan memang beasiswa ini dikhususkan untuk yang lulus tahun ini ya, jadi tahun 2019 2020. Yang penting banget juga untuk diperhatikan adalah terkait sama batas waktunya, yaitu 19 Juni 2020. Jadi ini jadi peluang ya buat yang sedang mencari beasiswa, terkhusus adalah beasiswa tahfiz. Maksudnya adalah misalnya saya tahfiz nih, saya pengen studi lanjut nih. Nah, ini bisa jadi peluang. Baik, sebelum lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah channel Psikologi Menjawab ya. Di channel ini kami akan sharing-sharing terkait informasi beasiswa ataupun psikologi ataupun tips dan yang lain-lainnya. Silahkan untuk dikepoin ya video-video channel Psikologi Menjawab. Ini ada banyak banget informasi terkait sama beasiswa. Ini ada yang beasiswa di Presiden University, terus kemudian kuliah gratis S1, S2, S3 di India. Terus kemudian juga ada seminar beasiswa, ada giveaway juga, ada beasiswa dari Bank Indonesia dan banyak sekali termasuk juga dari Oxford University ya. Nah, silakan untuk dikepoin barangkali nih ketemu yang cocok karena mungkin ada deadline-nya yang nggak pas atau yang nggak pas saat nemuin video ini atau mungkin jurusannya berbeda. Silahkan dipilih yang paling oke. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Psikologi Menjawab ya, sehingga nanti bisa terus mendapatkan informasi dari channel ini. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, beasiswa ini adalah beasiswa tahfiz 2020 dari Telkom University ya. Nah, seleksi beasiswa ini pendaftaran 18 Mei sampai 19 Juni dan pendaftarannya gratis, tidak ditarik biaya apapun ya. Dan beasiswa tahfiz ini adalah program beasiswa ditujukan bagi hafiz maupun hafizoh dari SMA, SMK maupun MA. Jadi kategori tahfiznya adalah 20 juz dan 30 juz. Jadi ini bisa yang mungkin hafalnya sampai 20 juz, syukur-syukur sudah 30 juz, ini bisa mendaftar di sini. Syaratnya rapot semester 1 sampai semester 5 minimal 75 ya rata-ratanya. Sertifikat tahfiz, jadi bisa 20 juz, bisa juga 30 juz, lalu kemudian lulusan tahfiz 2019-2020. Ini maksudnya apa ya? Oh, mungkin ya pokoknya kalau penuhi aja lah ini ya, memenuhi 20 juz dan 30 juz. Saya nggak tahu persis sertifikat tahfiz seperti apa ya. Apakah ini misalnya ada yang kalau sampai 20 juz dapat sertifikat seperti itu, atau yang dapat sertifikat harus 30 juz ya. Nanti saya kira yang daftar lebih paham lah ya. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini pendaftaran 18 Mei sampai 19 Juni, lalu kemudian nanti akan seleksi administrasi ya, dan akan ada pengumuman 3 Juli 2020, nih pengumuman lulus administrasi. Lalu kemudian berikutnya nih tes hafalan, ini semacam pengecekan ya, itu 4 Juli 2020.
Nah, dengan situasi sekarang, apakah kemudian misalnya pakai online atau seperti apa? Nanti bisa dikepoin lebih lanjut ya di websitenya ya. Terus kemudian 5 Juli 2020 ini wawancara, lalu kemudian 7 Juli pengumuman lolos beasiswa tahfiz. Ini saya kira prosesnya cukup singkat ya. Eh, dalam arti ini kan langsung ya tes wawancara, ini hafalan wawancara, terus kemudian esoknya pengumuman kan termasuk menurut saya cepat. Nah, selain beasiswa tahfiz sebenarnya Telkom University ini ada banyak beasiswa juga ya. Nah, kita akan lihat nih. Nah, seperti ini ada beasiswa Forum OSIS Jawa Barat nih buat yang rekan-rekan Jawa Barat ya. Sampai 5 Juni, 3 Februari sampai 5 Juni. Terus kemudian tahfiz tadi, terus kemudian ada Aperti BUMN ya, beasiswa Aperti BUMN ini sampai 1 Juli, jadi 14 Mei sampai 1 Juli. Ini sepertinya juga ada, sudah pernah dikupas di channel Psikologi Menjawab, bisa dikepoin ya. Terus kemudian juga beasiswa rencana 2020, ini 18 Mei sampai 8 Juli pendaftarannya. Dan ada beasiswa yang lainnya, cuman ini sudah tutup ya, beasiswa ID Cloud Host. Terus kemudian jalur beasiswa 2020 dan beasiswa OSC Medcom 2020. Ya, jadi ini sudah tutup. Yang masih ada peluang nih, beasiswa Aperti 2020 BUMN. Aperti itu Asosiasi Perguruan Tinggi BUMN ya. Terus beasiswa tahfiz. Nah, terus kemudian yang di Jawa Barat ini ada beasiswa Forum OSIS Jawa Barat ya. Nah, sebenarnya yang diperoleh beasiswa ini apa? Tapi kita kepoin dulu ya. Saya kira ini yang nanti akan didapatkan ya. Jadi untuk kuliah di Telkom University ini ada biaya-biaya pendidikannya, ada UP3, ini istilah-istilahnya ya. Uang partisipasi penyelenggara pendidikan adalah uang pembangunan. Nah, ini istilahnya di sini, ini uang atau uang bangunan lah istilah umumnya ya. Terus kemudian ini biasanya kalau uang bangunan itu pertama kali masuk. SDP 2 ini sumbangan dana pengembangan pendidikan reguler atau uang sumbangan. Ini ada uang sumbangan juga biasanya itu awal masuk ya. Terus BPP ini biaya penyelenggara pendidikan adalah uang semesteran. Ini semesteran atau mungkin ada yang hitungnya SKS, ada yang langsung gelundungan misalnya semester berapa gitu ya. Nah, ini ada perhatian penting, ini biaya pendidikan hanya akan dikembalikan ke seluruh hanya apabila mahasiswa baru tidak lulus UN. Terus kemudian biaya pendidikan akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN atau SDP2PP, sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan. Ini kalau misalnya daftar ke sini ya. Jadi kalau daftar ke sini dalam arti secara reguler ya, tidak menggunakan beasiswa, ini ada informasi pentingnya ya. Nah, kalau dapat beasiswa tahfiz tadi sepertinya ya, nanti bisa dicari informasi lebih lanjut. Ini yang dapat fasilitasnya ya, pembangunan, sumbangan, dan juga semesteran. Tapi saya mohon banget untuk dicari informasinya secara lebih lanjut ya di sini gitu. Sehingga jangan sampai nanti wah bilangnya nih Psikologi Menjawab ini gratis semua tapi kok ada ini ada itu. Nah, itulah pentingnya ya. Ini Psikologi Menjawab boleh dibilang mereview untuk detail informasinya, mohon untuk di follow up ya, sehingga kemudian nah benar-benar nih detail nanti informasinya ya. Oke, ini berapa saja ini nominalnya, mari kita kepoin ya. Nah, ini kalau menggunakan jalur reguler, ya, jalur reguler ini misalnya nih satu teknik telekomunikasi, ini uang bangunan ya, bangunannya 10 juta, terus kemudian sumbangan ya, sumbangannya 15 juta, terus kemudian semesterannya 10 juta, dan seterusnya. Ini rata-rata seperti itu ya.
Nih 10, 9, 9, 9, 9, 20, 20. Ini nampaknya yang teknik telekomunikasi dan teknik elektro ini favorit banget ya. Ini sumbangannya juga lebih tinggi dibanding yang lain termasuk SPP-nya. Nah, fakultasnya ada Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Rekayasa Industri, ada Fakultas Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Fakultas Industri Kreatif, ada Fakultas Ilmu Terapan, ini D3 ya. Terus kemudian, nah biaya pendidikan lanjutan, misalnya ini dari D3 ke S1, ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Kalau tadi S1, kalau ini mungkin ada yang sebelumnya udah lulus D3 mau lanjut S1 di sini. Nah ini ya, ini uang bangunan ya, terus ini sumbangan, ada sumbangan lagi nih, sumbangan, oh ini non alumni. Oh, ini kalau misalnya non alumni ini segini, misalnya D3-nya bukan dari kampus Telkom University ya. Kalau dari Telkom University ini ya. Kalau kemudian oh ini semesterannya. Ini ada juga informasi buat pasca sarjana ya. Nah, nanti bisa dikepoin lebih lanjut. Yang jelas tadi untuk beasiswa tahfidznya ini yang perlu disiapin buat Anda semuanya atau kalian yang memang tertarik, atau mungkin Bapak Ibu guru yang mendapati informasi ini bisa dibantu untuk para siswanya ya. Jadi ini mata pelajaran yang di UN kan ya, benar ya. Ada matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, rata-ratanya 75. Jadi 75. Kalau bisa sih lebih dari ini ya, sehingga peluangnya lebih besar. Semesternya adalah semester 1 sampai semester 5. Terus kemudian semuanya itu di-scan ya. Scan saya kira sekarang mudah ya, bisa menggunakan printer, atau juga ada aplikasi scanner sebenarnya ya di HP ya, kita bisa gunakan ya, tinggal scan seperti itu, kita install di HP, di handphone, terus kemudian kita nyalakan scannernya ya, klik scannya, arahkan ke berkas yang di scan, nanti akan tersimpan dalam bentuk biasanya PDF ya. Terus ataupun gambar ya, terserah kita misalnya mau settingnya ya. Tapi umumnya sih kalau ini berarti saya kurang tahu juga, ini bentuknya bisa gambar atau PDF ya. Nanti kalau pas klik pendaftaran nanti akan tahu ya, jadi ketentuan filenya. Dan saya kira ya siapin dua-duanya lah, bentuknya gambar JPG ya, .jpg, dan juga PDF. Terus lulusan tahun ini ya, dan batas upload terakhir adalah 19 Juni 2020. Oke, mudah-mudahan membawa keberuntungan bagi Anda. Kalau memang diharapkan, mudah-mudahan lulus ya. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa ingat untuk subscribe ya, subscribe channel Psikologi Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.